Kita beralih ke kabar dari Minahasa Selatan. Bencana alam berupa fenomena abrasi laut terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, tepatnya di Kompleks Tugu Ayam Amurang, Rabu 15 Juni 2022. Tidak ada korban jiwa, namun abrasi membuat puluhan rumah hanyut dan lainnya rusak parah. Akibat bencana abrasi itu, pemerintah kabupaten setempat menetapkan Minahasa Selatan sebagai daerah tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Sebanyak 65 bangunan terdampak abrasi air laut di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Ada 28 rumah di antaranya hanyut, 10 rusak berat, dan sisanya rusak ringan. Rumah terdampak abrasi air laut itu tersebar di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Bitung dan Kelurahan Uwuran. Sebanyak 200 jiwa terdampak bencana itu diungsikan ke tempat aman. Peneliti dari BRIN Widodo S. Pranowo menjelaskan dugaan awal penyebab abrasi atau longsoran di Pantai Boulevard Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara karena sejumlah faktor. Ada 2 faktor utama penyebab abrasi. Pertama, kondisi struktur geologi dan geomorfologi tanah pesisir yang lemah karena tersusun dari endapan sedimen dari sungai dan danau. Belum terkompaksi, adanya jalur sesar ditambah pembebanan oleh bangunan dan pemukiman yang masif. Faktor lainnya diduga karena kondisi hidrodinamika arus yang dibangkitkan oleh pasang surut dan kopling gelombang laut yang menggerus pesisir Pantai Boulevard. Widodo menjelaskan ada 2 gaya pembangkit arus yang datangnya dari arah berlawanan di depan mulut Teluk Amurang yang kemudian masuk ke Teluk Amurang. Kedua arus tersebut kemudian bergerak masuk ke Teluk Amurang menciptakan energi yang dahsyat menggerus pantai di dalam Teluk Amurang. Kemudian jika ditinjau dari data pasang surut pada 15 Juni 2022 antara pukul 13.00 hingga 17.00 waktu setempat, elevasi muka laut di stasiun Labuhan Uki terlihat lebih tinggi daripada di stasiun Manado. Jadi dugaan ilmiah penyebab bencana abrasi di pesisir Amurang adalah datangnya dari struktur geologi dan geomorfologi pesisir Amurang yang lemah, ditambah juga adanya faktor hidrodinamika arus yang menggerus pesisir. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat 2 ini ya. Yang pertama, mengapa struktur geomorfologi dan geologinya pesisir Amurang itu lemah? Itu karena pesisir Amurang itu struktur geologinya terbentuk dari endapan sungai dan endapan dari danau. Itu datangnya dari mana? Karena itu di pesisir Amurang itu di backgroundnya atau di sebelah selatannya atau tenggaranya itu ada Gunung Soputan dan danau Tiwoti kalau nggak salah. Pokoknya ada danau di situ ya. Nah dari situ dia karena banyak hujan dia akan menggelontorkan sedimen kemudian menumpuk di pesisir Amurang. Kemudian dalam jangka waktu yang lama kemudian baru ada bangunan. Nah, sedimen tadi yang belum terkompaksi, kemudian adanya pembebanan bangunan maupun pemukiman, maka itu akan menyebabkan dia rentan. Ditambah lagi di dekat situ ada sesar. Gitu. Nah, kemudian bentuk dari teluk yang dia seperti kantong seperti itu, dan kondisi kedalaman lautnya dia yang langsung laut dalam, jadi langsung berhadapan dan terhubung dengan Laut Sulawesi itu langsung dalam itu batimetrinya. Itu memungkinkan arus ya dan gelombang dengan leluasa dia akan masuk ke dalam teluk tanpa ada yang menghalangi. Nah, ketika proses itu berjalan dalam jangka waktu yang lama, gelombang bisa mengakibatkan refraksi ya, dia terpantul di dalam teluk yang kemudian mengikis pelan-pelan. Kemudian terkait dengan arus di daerah teluk itu didominasi oleh pasang surut gitu. Nah, ketika sebelum tanggal 15 Juni dan pada saat 15 Juni, maka kalau kita melihat data stasiun pasang surut di Labuan Aki dan di Manado, maka elevasi muka laut di Labuan Aki lebih tinggi daripada di Manado, sehingga
arus akibat pasang surut akan bergerak dari Labuan Aki menuju ke Manado. Arahnya berarti ke arah timur laut. Nah, ketika bergerak menuju Manado, dia ke Teluk Amurang. Gitu. Jadi dengan kecepatan yang dengan massa air yang sangat besar. Nah, kemudian pada 15 Juni itu ya, itu di Laut Sulawesi itu ada angin dan gelombang yang bergerak dari arah timur menuju ke barat. Gitu. Nah, dari situ gelombang yang melewati di Laut Sulawesi dia juga akan mempropagasikan atau menjelarkan gelombang menuju ke Teluk Amurang. Jadi kemudian arus akibat pasang surut tadi dan akibat gelombang tadi akan bergerak masuk ke dalam Teluk Amurang, sehingga kekuatannya menjadi bertambah begitu. Nah, dari situ kemungkinannya karena strukturnya tadi yang sudah lemah ya dan terkikis dalam jangka waktu yang lama pelan-pelan, kemudian adanya tambahan ketika pada tanggal 15 Juni itu kemudian terjadilah bencana abrasi. Kira-kira demikian. Terima kasih.